kalimat. Jadi di abstrak ini kalian nanti harus uh, terdapat latar belakang, tujuan, pengumpulan data, hasil, dan kesimpulannya. Terus kata kuncinya 3 sampai 5 kata harus urut abjad. Terus untuk format halamannya itu pakai Times New Roman ya. Kemudian lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan ini nanti maksimal 1 halaman, atau full 1 halaman, terus terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama itu membahas mengenai permasalahan umum dari brand switching, market share, dan Markov chain. Kemudian paragraf kedua mengenai latar belakang dan alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian paragraf ketiga itu solusi penyelesaian berupa metode dan software yang digunakan. Kemudian untuk paragraf keempat mengenai kesimpulan dari pendahuluan. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, ini nanti wajib mencantumkan mengenai Markov chain, brand switching, market share, dan matriks probabilitas transisi. Sama kayak yang di tugas pendahuluan. Tapi kalau kalian mau nambahin ya nggak apa-apa. Asalkan masih tetap berhubungan dengan Markov chain. Selanjutnya pada metodologi penelitian. Nah, ini kalau menurut kalian di modul 7 ini pakai data primer atau sekunder? Sekunder, Mas. Ya, Sekunder, Mas. Sekunder. kenapa kok sekunder? Karena Kita dari data-data masa lalu. Mas. Bedanya primer sama sekunder itu apa sih? Kalau data primer itu kita meneliti langsung datanya, Mas. Kalau sekunder, Kalau data sekunder itu kita mengambil dari sumber. ya benar. Nah, tapi kalau menurut kalian dari modul 1 sampai 7 ini, yang datanya primer itu modul berapa? Yang teori antrian. Ya, benar. Jadi untuk modul 7 kali ini pakai data sekunder ya teman-teman. Terus data yang dibutuhkan nanti kalian isi sendiri di sini. Terus tahap pengolahan data, ini kalian kasih kalimat pembuka, baru ke flowchart. Kayak gitu ya. Flowchartnya juga masih tetap sama formatnya. Oh iya, flowchart ini ukurannya 10 ya, bukan 11. Terus lanjut, ini nanti penjelasannya ada 2 poin. Kemudian kita kasih dan pembahasan. Ini nanti kalian masukkan soal praktikumnya. Terus tabel perpindahan mereknya sama soalnya. Ini nanti di-share di website. Kemudian kalian masukkan data mentahnya dan harga produk. Terus kalian masukkan input data dan kalian beri analisis. Kemudian di output data tadi kan ada 2 ya. Outputnya itu ada show steady state sama Markov process type. Itu kalian masukkan terus kalian analisis. Kemudian untuk Markov process type ini kalian analisis satu persatu karena tadi kan di soalnya dimintanya 4 periode mendatang. Jadi nanti kalian nyantuminya untuk share periode ke-1 berapa, periode kedua berapa, 3 berapa, sampai ke kondisi steady state-nya. Gitu. Nah, kemudian di tabel berikutnya ini nanti kalian rangkum hasil dari pangsa pasar yang didapat. Dari periode 1 itu berapa, periode 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, dan steady state berapa dari tiap produknya. Tapi dalam bentuk persen ya. Terus nanti kalian analisis, ini nanti itu setiap produk itu pangsa pasar di tiap produknya itu cenderung naik, cenderung turun atau stabil. Gitu ya, untuk di tabel ini. Kemudian lanjut di bab 4.2 analisis pembahasan. Ini nanti terdiri dari 3 paragraf. Nah, di analisis pembahasan ini aku nggak mau kalian cuma kopas hasil dari analisis outputnya ini. Jadi aku nggak mau kalian nanti isinya cuma angka-angka doang. Jadi lebih ke narasinya aja untuk di analisis pembahasan ini. Untuk di paragraf pertama nanti kalian masukkan keterkaitan antara Markov chain dengan brand switching serta market share, kemudian jelasin Markov chain itu dapat menggambarkan perpindahan atau tidak dari hasil penelitian ini. Kemudian di paragraf ketiga nanti kalian tulis beberapa faktor-faktor apa yang sekiranya menjadi alasan perpindahan konsumen tiap produknya. Nah, ini untuk paragraf ini nanti kalian bisa brainstorming aja. Terus lanjut ke bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan ini nanti kalian perlu memasukkan hasil dari
pangsa pasar setiap produknya. Ini nanti kalian cuma nyebutin di periode keempat aja, nggak terlalu banyak angka-angkanya. Kemudian kalian juga sebutin nilai expected cost or return-nya sama nilai pangsa pasar di steady state. Kemudian kalian juga jelasin apakah marketing ini dapat menjadi solusi dari permasalahan serta manfaatnya bagi pemilik bisnis. Terus nanti di akhir kalian beri saran penelitian selanjutnya atau saran untuk pemilik produk. Nah, kesimpulan ini terdiri dari maksimal 1 paragraf. Kemudian kalau daftar pustaka ini juga masih sama ketentuannya 7 sumber acuan yaitu 5 jurnal dan 2 buku. Untuk jurnalnya minimal 2019 dan bukunya bebas untuk tahunnya. Dan perlu diperhatikan ya teman-teman, untuk daftar pustaka itu nama jurnalnya jangan disingkat sama judul artikelnya itu jangan dalam bentuk kapital semua. Terus lanjut ada perhitungan manual. Nah, di perhitungan manual untuk yang pertama nanti kalian masukin tabel rincian perpindahan mereknya, kemudian matriks probabilitas, tapi ini nanti kalian hitung dulu nilai 00-nya ini. Kemudian baru kalian masukkan ke tabel kayak gini. Sama hasil probabilitas transisinya. Lalu hitung nih probabilitas. Kalian tahu kan ya caranya ini, hasil dari pembagian jumlah pelanggan di tiap produk dibagi dengan total keseluruhan pelanggannya. Terus kalian kasih analisis kayak gini. Kemudian baru kalian hitung market share tiap periodenya. Nah, untuk yang pertama kalian hitung dulu market share periode ke-1 itu didapatkan hasil dari perkalian antara matriks probabilitas transisi dikali dengan initial probability. Nah, dari kalian apa masih ingat menghitung manual untuk matriks 4x4 sama matriks 1x1 kayak gini? Masih ingat nggak caranya gimana? Baris kali kolom, Mas. Nah, benar ya. Jadi aku nggak perlu ngejelasin ya. Terus nanti ini kalian kasih ininya aja, inisial dari merek produk kalian kayak gini. Misalnya P untuk Pepsodent, C, Citaden, dan seterusnya. Terus untuk perhitungan market share periode kedua itu baru perkalian antara probabilitas transisi dan periode sebelumnya. Terus market share ketiga dan keempat. Di akhir kasih kesimpulan apakah hasil dengan manual dan software itu sama. Ya mungkin dari pegangan jurnal ada yang ditekan. Nggak ada ya, aku kira udah paham semua ya. Kemudian aku mau jelasin ini soal praktiknya. Itu soal praktikumnya nanti ini tetap bakal di-share di web. Tapi yang membedakan nanti data angka-angkanya ini kalian dapatkan dari Aslab. Jadi tugas kalian setelah praktikum ini nanti selesai, kalian list 4 macam produk dan harga yang dipasarkan secara aslinya. Nah, itu nanti kalian list, terus kalian cek dulu ke Aslab, baru nanti kalian dapat data angkanya. Nah, untuk produknya nanti harus sejenis, terus harganya itu harus harga yang asli, nggak boleh ngawur. Terus untuk ketentuan kalian chat ke Aslabnya nanti harus mencantumkan nomor kelompok, nama anggota tim, nama anggota kelompok, NPM sama sesinya, gitu ya. Terus untuk pertanyaannya yang pertama ini nanti kalian cari pangsa pasar untuk periode mendatang. Terus yang kedua kalian cari perkiraan pendapatan masing-masing tiap produk sama hasil pangsa pasar dalam keadaan steady state. Nah, untuk yang ber-highlight hijau nanti kalian sesuaikan dengan jenis produk kalian apa. Untuk yang kuning ini sesuai merek produk kalian. Terus yang warna ungu ini nanti harga tiap produk. Nah, terus teman-teman yang membedakan dari modul sebelumnya untuk tiap Aslab itu ini. Untuk punyanya Mbak Afril sama punya aku nanti bakal beda ya. Jadi untuk Mbak Afril ini nanti tentang produk kebutuhan rumah tangga. Kan sebelumnya Mbak Afril itu kan elektronik. Terus kalau aku nanti produk alat tulis.
kayak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak kenapa kok diganti yang elektronik sama otomotif? Mungkin mereknya ya Mas, market salesnya itu mereknya itu jarang banyak gitu, kayak kurang. Salah. Jadi Dan Mas harganya. Harganya. harga, enggak kan harga nanti kalian ini cari sendiri, enggak ada ketentuan harus harga segini segini, enggak. Ada pendapat yang lain? Nyerah. Jadi gini ya, kenapa elektronik sama otomotif itu diganti? Karena kan dari soal ini tuh kalian harus meneliti periodenya itu per bulan. Jadi bulan Januari sama Februari. Ya kalian bayangin aja kalau misal elektronik kalian ngelisnya HP. Emang orang itu bakal ganti HP tiap bulan kah? Nah, kan nggak mungkin ya. Jadi ini nanti kalian dalam memilih produknya ini nanti juga harus mempertimbangkan kira-kira barang yang bisa dilakukan orang itu ganti-ganti tiap bulan itu barang apa aja. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Scroll ke atas Mas, enggak. Oke, udah paham semua. Siapa Mas? Ya, jadi jangan lupa ya setelah praktikum ini nanti kalian cari produk sesuai topik kalian ini, sesuai mapnya. Terus kalian cari harga yang dipasarkan secara asli. Terus format chat ke aslinya itu tadi harus ada nomor kelompok, nama, NPM sama sesi kayak gitu. Oh, permisi Mas, izin memastikan. Ya, Berarti untuk studi kasusnya ini kita chatnya PC ya Mas, bukan di grup.